Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 9, yaitu tentang larik atau array. Ya. Nah, untuk materi logika algoritma ini hampir sama dengan materi dasar pemrograman ya. Jadi mungkin di dasar pemrograman ada pembahasan juga tentang array ini ya. Nah, tapi untuk di materi untuk mata kuliah logika algoritma, penjelasan tentang array tidak terlalu detail seperti di mata kuliah dasar pemrograman ya. Oke, kita lanjutkan. Larik atau array ya. Larik atau array adalah jenis variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama. Ya, ini menurut Kadir ya tahun 2017. Ya, bukunya ya, ini menurut buku. Nah, ini karena kutipan, jadi kutipannya ini berdasarkan Kadir. Ya. Setiap elemen dalam array diakses dengan membedakan indeks atau subscript array-nya. Contoh yang pertama, A1 sama dengan 3, ya. A2 sama dengan 5, A3 sama dengan 10, dan seterusnya. Nah, ini adalah array-nya, ya. Yang dimana A1, gitu, ya. Nah, ini adalah nilainya adalah 3. Contoh yang kedua, array of integer. Bisa juga dituliskan, ya. Ini kan penulisannya, ya. Penulisannya boleh seperti ini, ya. Boleh juga seperti ini. Array of integer 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di mana indeks dimulai dari 0 sampai n-1. Nah, n-1 ini adalah tergantung dari banyaknya bilangan n-nya. Ya, bilangan n-nya. Nah, ini adalah dengan n adalah panjang array. Nah, kita lihat lagi ya. Kemudian array dalam pemrograman Python. Dalam pemrograman Python, kita bisa menggunakan perintah list. Ya, list. Di sini perintah list ya. List adalah variabel yang menyimpan lebih dari satu data di dalamnya. Ya, list menyerupai array dalam pemrograman lainnya. Nah, jadi list ya, list ini hampir menyerupai array. Ya, ini menurut Jude tahun 2017. Kemudian list dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel. Ya, dalam satu variabel ini dengan hanya menggunakan list saja bisa menyimpan banyak data, ya, dan diakses menggunakan indeks, ya, dan diakses menggunakan indeks. Inisialisasi list menggunakan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Ya. List dapat menyimpan data seragam maupun tidak seragam. Jadi isi list ini adalah bebas, ya. Jadi dengan mencampurkan tipe data, ya, bisa dicampur tipe data teks, ya, angka, numerik, ya. Nah, itulah list. Contoh di sini, nama var, ya, sama dengan val1, val2, val3, dan seterusnya. Ya, ini nama listnya ya, nama var. Kemudian array ya, ini adalah array warna sama dengan merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, ini penulisan di dalam Python-nya. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan array dan list, ya. Karena array dan list ini bisa juga dipakai ya di dalam Python, ya, di dalam Python. Array dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama, ya. Kalau array ini hanya dengan tipe data yang sama ya, untuk menyimpan banyak data, ya, tapi dengan tipe data yang sama. Ya, jadi harus tipe datanya sama, itu misalkan teks semua, misalkan numerik semua, ya. Tapi kalau list dapat menyimpan banyak data dengan tipe yang berbeda-beda, ya, tipe datanya berbeda. Nah, list contohnya di sini adalah data, ya. Nah, ini kita di sini menggunakan
di Python-nya ini ya, di program Python-nya ini menggunakan perintah list ya. Data, nah ini nama listnya ya, nama listnya data sama dengan 1,2 ya, berarti ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat ya, kemudian data ke-5, data ke-6 ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian cetak ya, data. Di sini adalah data kedua. Ya, data. Nah, ini ada titik 2 ya. Nah, berarti di sini ya yang diminta adalah tampilkan data ya. Ini ambil data di mana karena ini adalah ada titik 2, berarti ini kan panjang array-nya. Ya, panjang array-nya. Nah, berarti dari 1 dan 2 gitu ya. Nah, kemudian print data 4 berarti dia yang tercetak adalah ini ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4. Jadi bukan cuma data 2-nya saja ya, tapi karena ini kan adalah array ya, di mana yang menampilkan ini titik 2 ini dari apa? Dari 1 sampai 2. Maksimalnya ini kan ada 2. Ya, berarti data yang pertamanya terbawa. Itu data yang pertamanya itu kecetak juga. Ya. Karena kan ada indeksnya, ada indeks array-nya. Ya, jadi indeksnya ini yang menentukan data yang akan tercetak. Nah, kita lihat lagi di sini ya, data 4. Nah, berarti dia yang tercetak adalah data 1, 2, 3, sistem informasi, dan Sandrina. Ya, ini hasilnya. Kemudian, cetak lagi data len ya. Berarti ini kan len data ya. Berarti yang diambil ini adalah len data ya. Kemudian diambil 3 ya. Diambil 3 ini maksudnya dimulai dari, nah maka yang tercetak ya, maka yang tercetak adalah Sandrina, kemudian 1,2 ya, 1,2 ya, lalu 0,3 ya, karena diambil dari length panjangnya ya, panjang dari list data ini. List data ini berarti kan diambil dari 3 ke belakang. Ya, 3 ke belakang. Ini min 3 ini maksudnya adalah 3 ke belakang. Berarti yang terambil ini adalah 1, 2, 3. Ya, data 3 terbelakang. Karena length ya, dari panjangnya kemudian ambil 3 data. Ya, 3 data paling belakang. Nah, ini untuk di pemrogramannya sudah saya coba ya. Ini data ya, 1, 2 informasi Sandrina, kemudian 1,2, 0,3. Ini maksudnya adalah isian datanya ya, isian data dalam list ini. Ya, nama list ini adalah data, kemudian isi listnya ini adalah 1,2, sistem informasi, Sandrina 1,2 dan 0,3. Karena kita menggunakan list berarti bisa dimasukkan dengan tipe data yang berbeda. Ya. Nah, tadi lihat fungsinya list adalah bisa menyimpan banyak data, tetapi dengan tipe data yang berbeda, ya kan ini beda ya tipe datanya ya, ini ada angka, di sini ada teks, di sini ada teks, di sini ada angka, gitu. Jadi bisa tersimpan semua dengan menggunakan list. Ya. Perintah cetak data, ini titik 2 diambil 2 ya. Tadi ya saya bilang informasi, 1, 2, kemudian 1 sampai 4 di sini ya, 1, 2, 3, 4, kemudian ini data berarti length ya, berarti data yang paling panjang panjangnya data berapa gitu kan, kemudian diambil min 3 ke belakang ya, maka hasilnya adalah ini ya 1, 2, kemudian 1, 2 yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini ya. Nah, ini adalah penggalan yang berikutnya
ya, penggalan program berikutnya. Oke, ini untuk contoh list, ya, contoh list dalam pemrograman Python. Yang berikutnya adalah dimensi array terdiri dari array berdimensi 1 dan array berdimensi 2. Ya, array dimensi 1 dan array dimensi 2. Yang pertama, array berdimensi 1. Ya, sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama. Ingat, tipe datanya sama. Dan elemen yang akan diakses hanya melalui satu indeks atau subscript. Ya, hanya melalui satu indeks atau subscript. Jadi, kalau di array ini dengan tipe data yang sama, beda dengan list tadi. Ya, jadi nama array-nya apa, kemudian jumlah elemennya. Nah, jumlah elemennya ini adalah data yang bisa dimasukkan nanti di dalam array indeksnya. Ya, nilai ya, di mana jumlah elemen array-nya ini adalah 6. Berarti yang bisa kita masukkan ini nanti ada berapa? Dari 0 sampai 6. Ya, berarti dari 0 sampai 6. Nah, ini ya, array dimensi 1. Contoh di sini adalah nilai, kemudian ini adalah 6. Nah, berarti ya, di sini bisa dimasukkan nilai dari 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi bukan berarti sampai 6 ya, tapi diingat dihitung. Indeks array ini ya dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0. Jadi ini yang pertama 0 ya, dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi bukan berarti dari 1 sampai 6, bukan, tapi ingat array ini adalah indeks yang dimulai dari 0. Oke, gitu ya, paham ya. Nah, berikutnya contoh di sini tadi ya, nilai tugas ya. Nah, berarti di sini 60, 70, 80, 90. Berarti di sini ada 4 ya. Hanya 4 data, berarti nilai tugas ini memiliki nama array-nya ini jumlah elemennya adalah 3. Ya, jumlah elemennya 3. Yang mana 3 ini adalah dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, berarti bisa diisi sampai 4 data. Contoh di sini nilai tugas ya, 60, 70, 80, 90. Ya, selesai buat 60. 60-nya ya, 60, 70, 80, 90. Maka ketika di running ya, hasilnya nilai tugas 60, 70, 80, 90. Karena yang tercetak di sini ya. Yang ini membaca variabel yang dicetak yaitu adalah nilai tugas. Ya, ini /n ini adalah baris baru, line new, ya, line new. Titik 2 berarti kan line new, berarti pas mencetak nilai tugas ya, maka tercetaklah dengan memanggil variabel nilai tugas yang tercetak di baris bawah. Karena ada /n ini, line new. Ya, kalau misalkan tidak kita pakai, maka dia hasilnya nyambung. Ya, kalau tidak kita pakai, dia hasilnya nyambung seperti ini. Tapi kalau kita pakai /n, ya, /n, nah, ini berarti dia akan tercetak di data di bawahnya. Gitu ya, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah array berdimensi 2. Ya, array dimensi 2 atau disebut sebagai array bersarang. Ya, array dimensi 2 terdiri dari baris dan kolom. Ya, baris dan kolom. Ingat baris dan kolom. Bentuk umumnya adalah nama array, lalu jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom. Ya, ini berapa elemen barisnya jumlahnya, kemudian berapa jumlah elemen kolomnya.
Ya, di sini nama array, ya. Ini adalah jumlah barisnya, di sini jumlah kolomnya 3. Ya, jumlah baris, ini jumlah kolom. Gitu ya. Nah, berikutnya list di sini teknik, kemudian sini kedokteran, ini MIPA, kemudian ini 1, 2, 3. Ya, karena di sini ada perintah menggunakan list ya. Nah, jadi tercetak ya. Ini di sini terlihat ya. Di sini terlihat ada dua ya. Di mana di sini ada array untuk teknik kedokteran MIPA. Kemudian di sini ada satu lagi 1, 2, dan 3. Ya. Maka karena di sini perintahnya cetak list, maka yang dicetak adalah teknik kedokteran MIPA 1, 2, 3. Dan cetak langsung dari isiannya. Lanjut lagi ya. Pada contoh array dimensi 2, ya, maka memperlihatkan list 2 dimensi dengan ukuran 2 kali 3. Nah, dengan urutan fakultas berdasarkan tingkat kesulitannya. Kolom pertama ya, mewakili nama-nama fakultas. Ya. Dan kolom kedua mewakili tingkat kesulitannya. Ini dia 1, 2, 3. Kan yang tadi tercetak ya. Ini ya teknik kedokteran MIPA. Ya. Di sini adalah apa namanya? Ini ya teknik kedokteran ini MIPA. Tingkat kesulitannya di sini adalah 1, 2, 3. Gitu. Jadi yang terisi di sini ya. Ini kan teknik kedokteran MIPA ya. Kemudian ini 1, 2, 3. Karena di sini tercetaknya 1, 2, 3 ya. Maka tercetak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu. Karena tadi di sana ada 2 baris dan 3 kolom ya. 2 baris dan 3 kolom. Kita lihat dari mana lihatnya 2 baris 3 kolom. Ini ya. Ini 1 baris, ini 2 baris. Yang mana isian ini adalah kolomnya 1, 2, 3. Ini kolomnya 1, 2, 3. Ya, maka ordonya ini adalah 2 kali 3. Ya, ini kolom, kemudian ini baris. Ya, ini ya, lihat ya. Teknik kedokteran MIPA ini adalah nah ini ya. Ini sudah ada tanda-tanda dulu. Ini ya. 1, 2, 3. Kemudian teknik kedokteran MIPA. Oke, selanjutnya nah ini ya. Berikutnya adalah matriks. Matriks adalah penyajian data ya. Istilah-istilah dalam matriks seperti ada ordo ya, dimensi matriks yang memuat baris dan kolom. Kemudian elemen, baris, dan kolom. Contoh, ingat matriks dulu ya, kalau misalkan kita waktu itu SMA ya, kalian SMA mungkin masih ingat namanya matriks ya. Ada yang ini 2, array, dimensi 2. Nah, tadi sudah ya, misalkan nilai, ya contoh ya, ini 2, ini 3. Nah, ini kan contohnya nilai 2, 3. Ya. Lalu matriks, berikutnya adalah matriks.
matriks ya, masih sama ini ya, karena kan kita masuk ke dimensi 2, jadi masuknya ke matriks. Ya, karena kan dia ada 2 dimensi ya biasanya ya. Bisa juga 1 dimensi sih ya, satu aja gitu misalkan. Nah, ini berarti ada baris dan kolom. Ya. Biasanya matriks itu kan dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Panjang gitu ya. Jadi ada misalkan ada 2 baris, 3 baris gitu ya. Nah, atau bisa juga langsung dituliskan seperti ini, 2, 1, 2, kemudian 3, kemudian 0, kemudian 1. Ya. Lalu 2, 0, 0. Nah, ini ya, ini adalah matriks. Nah, ini adalah matriks berapa dimensi ini? Dimensi berapa? Baris, kolom. Ya. Berarti 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena di sini ada 3 baris. Nih, baris 1, baris kedua, baris ketiga. Baris pertama isinya adalah 2, 1, 2, baris kedua 3, 0, 1, baris ketiga 2, 0, 0. Maka dia ada 3 baris. 3 kolomnya bagaimana? Ini kolom 1, 2, 3, 2. Kolom 2, 1, 0, 0. Kolom 3, 2, 1, 0. Begitu ya. Nah, jadi ketika dituliskan ya, maka di sini adalah A. Ya. Nah, A11 di mana A baris pertama, kolom pertama. Ya. Baris pertama, kolom pertama nilainya adalah 2. Nah, kemudian baris kedua, baris pertama, kolom kedua nilainya adalah 1. Ya. Lalu berikutnya baris ke berikutnya adalah baris kedua. Saya kurang nyaman ada ini ya. Ini. Baris kedua, kolom ke-1 nilainya adalah 3, baris kedua kolom kedua 0, kemudian baris kedua kolom ketiga adalah 1, jadi 3, 0, 1. Kemudian baris ketiga ya, nilainya ada kolom 1 adalah 2, baris ketiga kolom kedua nilainya adalah 0, baris ketiga kolom ketiga nilainya adalah 0. Gitu. Ya, jadi cara pembacanya seperti itu. Ya. Kemudian contoh, diberikan matriks A sebagai berikut. Matriks A ini nilainya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Maka ketika kita membuatkan perintah pokoknya yang bisa dibuat bagaimana nanti supaya hasil yang ditampilkan matriksnya itu adalah seperti ini. Ya, 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1. Ya. Ya, di sini ya. Di sini berarti karena tampilannya seperti ini ya, berarti dia adalah matriks ordo ya 4 kali 4. Ya, di mana baris ke-1 ya, baris ke-1 kemudian kolom ke-1 nilainya adalah 1. Ya. Baris kedua, baris pertama, tapi yang baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua nilainya adalah 1. Baris pertama, kolom ketiga nilainya adalah 1, baris ke-1, kolom keempat nilainya 1. Nah, ini kan kita tidak bisa langsung memasukkan kok nilainya langsung 1, 1, 1, gitu kan. Nah, berarti kita harus ada perintah pokoknya. Ya. Sebelum
sebelum kita tampilkan seperti ini, berarti dia ada perintah pokoknya dulu. Ya. Nah, perintah pokoknya adalah di sini. A, I, J, ya. I-nya ini adalah baris, ini J-nya ini adalah kolom. Ya. Nilai A, baris dan kolom sama dengan 1, ya. Jika baris, ya, I-nya ini adalah baris, ya. Jika nilai barisnya ya, kurang dari atau sama dengan kolom. Ya. Misalkan gini, jika barisnya ini lebih besar, kurang dari atau sama dengan kolom, maka nilainya adalah 1. Nah, tapi kalau misalkan I ya lebih besar dari J, barisnya lebih besar dari kolom, maka nilainya adalah 0. Ya, maka nilainya adalah 0. Nah, kita lihat di sini. Sebenarnya ini kita bisa langsung ya. Makanya harus dibuatkan perintah pokoknya dulu. Ya, perintah pokoknya dulu supaya tahu hasilnya nanti apa. Saya hapus. Ini hapus. Nah, kita lihat di sini ya. Sini adalah, lihat sininya aja ya, lihat nilai ininya saja. Lihat yang di notepad saja. Bahwa di sini nilai, ini kan 1-1. Ya. Baris pertama, kolom pertama. Ya. Baris pertama, kolom pertama, kita lihat. Di sini kan ketentuannya adalah kalau ya, nih ketentuannya yang ini nih. Ya. Jika ya. Kita lihat, ini kan baris pertama, kolom pertama. Ya. Nilainya sama kan ya, ini baris pertama sama dengan kolom. Ya, berarti kan ini baris ya, jika baris ya kurang dari atau sama dengan ya, sama dengan baris, maka nilainya adalah 1. Ini kan 1, ini 1, barisnya 1, kolomnya 1. Berarti kan sama. Ya, maka dia bernilai 1. Gitu. Sedangkan ini ya baris pertama, kolom kedua ya. Sedangkan baris kolomnya lebih besar ya, kolomnya lebih besar dari baris, maka nilainya adalah 0 ya. Kemudian ini 1 dan 3 lebih besar dari baris, maka nilainya 0 lagi ya. Kemudian 1 sama 4 ya, lebih besar 4, maka nilainya adalah 0 karena lebih besar kolomnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Di sini baris kedua, kolom 1. Ya, baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama, 2 ini adalah kan baris. 1 adalah kolom. Ya, kita lihat berarti lebih besar mana? Ya, karena barisnya lebih besar dari kolom, ya, barisnya lebih besar dari kolom, maka dia nilainya di sini adalah ini adalah 0. 0 ya. 0. Karena kan barisnya lebih besar dari kolom. Ya. Kemudian ini sama dengan ya, baris lebih sama dengan kolom. Berarti nilainya adalah 1. Kemudian ini ternyata kolom lebih besar. Ya, kolom lebih besar. Maka nilainya adalah, nah ini ya, ini kan barisnya. Ya, baris lebih kecil dari kolom, maka nilainya adalah 1. Kemudian baris lebih kecil dari kolom. Ya, ini kan barisnya 4, ya kan? Barisnya 2, kolomnya 4. Berarti kan baris lebih kecil, maka nilainya adalah 1.
Gitu. Berikutnya, jika di sini kan barisnya, baris yang ketiga, kolom yang pertama. Baris ketiga, kolom pertama, ya, ini lebih besar, ya, barisnya lebih besar dari kolom, ya. Karena barisnya lebih besar dari kolom, maka kita tuliskan di sini adalah 0. Gitu. Kemudian baris yang kedua, ya, ini baris 3, kolom kedua, ya kan? Barisnya lebih besar dari kolom, ya, maka nilainya adalah 0. Kemudian ini karena sama, ya, baris sama dengan kolom, berarti nilainya adalah 1. Ya. Berikutnya, karena baris, ya, baris lebih kecil dari kolom, maka nilainya adalah 1. Ya. Karena kan barisnya lebih kecil dari kolom. Kemudian baris keempat, kolom ke-1. Baris keempat, kolom ke-1, karena dia lebih besar, ya, lebih besar dari barisnya, maka nilainya adalah 0. Nah, ini juga sama. Barisnya kan lebih besar dari kolom, maka nilainya 0. Ini juga sama, nilainya 0, karena ini adalah sama dengan, ya, nah, baris sama dengan kolom, berarti nilainya adalah 1. Gitu. Maka ketika dimasukkan ke dalam matriksnya, ya, matriksnya ini, ya, berarti kan ini, ya, baris ke-1, ya, kolom ke-1, ini ke-1, kemudian baris ke-1, kolom kedua, ya. Oh ya, ini mohon maaf ya, ini seharusnya 1 ya, karena ini lebih besar kolomnya. Justru baris ini lebih kecil dari kolom, maka nilainya adalah 1. Ini juga sama, ya. Baris lebih kecil dari kolom, baris lebih kecil dari kolom. Karena kita bacanya itu berdasarkan yang urutan pertamanya adalah baris, ya. Baris lebih kecil dari kolom, baris lebih kecil dari kolom. Maka dia nilainya adalah 1. Ini sesuai dengan ini, ya. 1, 1, 1, 1. Ini barisnya, kemudian ini kolomnya, ya. Baris pertama, kolom pertama, 1. Baris pertama, kolom kedua, 1. Baris pertama, kolom ketiga, 1. Baris pertama, kolom keempat, 1. Ya, kemudian baris kedua, kolom pertama, nilainya adalah 0. Baris kedua, kolom kedua, 1. Baris kedua, kolom ketiga, 1. Baris kedua, kolom keempat, 1. Kemudian baris ketiga, kolom ke-1, nilainya adalah 0. Baris ketiga, kolom kedua adalah 0. Kemudian baris ketiga, kolom ketiga, 1. Baris ketiga, kolom keempat, 1. Lalu baris keempat, kolom 1 sama dengan 0. Baris keempat, kolom kedua sama dengan 0. Baris keempat, kolom ketiga sama dengan 0. Baris keempat, kolom keempat sama dengan 1. Jadi perintah pokoknya ini. Ya, jadi perintah pokoknya, ya, AIJ akan bernilai 1, ya. Ini baris dan kolom ini di sini, ya, akan bernilai 1 jika baris lebih kecil atau sama dengan kolom, ya. Namun kalau, ya, ini, ya, nilai AIJ ini akan bernilai 0, ya, jika baris lebih besar dari kolom. Ini kan baris lebih besar dari kolom, ya. Nah, ini juga baris lebih besar dari kolom, maka dia bernilai 0. Tapi karena ini barisnya lebih kecil dari kolom, maka dia akan bernilai 1. Nah, seperti itu pemahamannya. Ya, berikutnya, untuk berikutnya adalah latihan. Ya. Berikutnya adalah kerjakan latihannya ini, ya. Latihannya diberikan matriks A sebagai berikut. Nah, kalau tampilannya seperti ini, ya, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 4.
bagaimana perintah pokoknya yang digunakan. Nah, berikutnya kerjakan latihannya ya, latihan yang ini ya. Diberikan matriks A sebagai berikut ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian 0, 2, 3, 4. Lalu 0, 0, 3, 4. Lalu 0, 0, 0, 4. Nah, ini kan berarti kan berdasarkan baris dan kolomnya ya. Nah, di sini nilainya ya, berapa baris kolomnya ya, berapa nilainya untuk menentukan supaya tampilannya itu ya dalam matriksnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 0, 0, 3, 4, dan 0, 0, 0, 4. Ya, bagaimana untuk menentukan perintah pokoknya ini? Gitu. Ya, jadi kalian buat. Lalu latihan yang kedua, diberikan matriks A sebagai berikut: 1, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 4, 4, 4, 4. Ya, sama perintah pokok yang digunakan pada penyusunan matriks A adalah berapa. Ya, bagaimana perintahnya supaya tampilan matriksnya seperti ini. Kemudian nomor 3, dia diagonal ya, satunya ini ada di samping semua, satunya di samping, jadi diagonal. Ya. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Bagaimana perintah pengisiannya untuk menampilkan matriks seperti ini. Kemudian nomor 4, diberikan algoritma sebagai berikut, ya, di mana nilai sama dengan 1, 2, 3, 4, kemudian for i, ya, in range, ya, len, ya, dalam kurung nilai. Nah, ini hasilnya apa nanti? Ya, algoritma di atas akan menghasilkan nilai apa? Ya. Nah, ini bisa kalian coba dulu di Python ya. Coba dulu di Python, nanti berarti kan hasil keluarannya itu nanti seperti apa. Nah, ini. Ya. Nilainya ini kan ya 1, 2, 3, 4. Ya, maka nilai yang tercetak di sini ya, hasil akhirnya itu apa. Kemudian nomor 5, nomor 5 nggak ada, jadi cuma sampai 4. Nah, terakhir ada tugas kelompok. Ya, buat kelompok maksimal 5 orang. Ya, buatlah program dengan menggunakan pemrograman Python. Pemrograman Python. Sini ya. Dengan menggunakan pemrograman Python ya. Yang pertama, penjumlahan 2 buah matriks. Ya, yang kedua, pengurangan 2 buah matriks. Jadi kalau penjumlahan matriks itu kan tampilannya, misalkan ini ya, di sini ada 1, di sini 3. Kemudian, sesuai ya, bebas ya nilainya ya. Kalau ada 2 gini, ada 3 matriksnya. 3 di sini tambah gitu ya. Ini kemudian ini jadinya ini 4, di sini misalkan 5, di sini adalah 6 gitu ya. Nah, di sini sama dengan ini hasilnya berapa gitu. Nah, nanti buat tampilannya seperti ini. Kemudian oke, sudah buka. Nah, berikutnya kalau pengurangan 2 buah matriks. Ya, bagaimana kalau misalkan pengurangannya?
Jadi kalau pengurangan berarti nanti diganti di sini misalkan pengurangan. Ya, penjumlahan dengan 2 buah matriks ya tadi ya penjumlahan. Kemudian kalau pengurangan ya berarti pengurangan dengan 2 buah matriks. Ini kan ada matriks 1, ini matriks 2. Matriks pertama 1 2 3, matriks keduanya 4 5 6. Nah, kalian buat di Python supaya tampilannya seperti ini, kemudian nanti di sini ada hasilnya. Ya, di sini hasilnya adalah 5 7 kemudian 9. 5 7 9. Oke, untuk latihannya ini per kelompok ya untuk yang ini ya. Yang ini per kelompok, kalau yang ini 1 2 3 4 ini adalah mandiri. Jadi kalian kirim ya, sama ya yang kelompok juga sama. Kirim via email. Kalau yang kelompok berarti salah satu perwakilan kelompoknya saja yang kirim email. Tapi kalau untuk yang mandiri berarti harus semuanya ya. Oke, saya tunggu untuk tugasnya, berarti sampai minggu depan paling lambat dikumpulkan. Nanti kirim ke email ya. Nanti untuk emailnya sama ya, di misal.msy atau @bcsid atau di misal.maita@gmail.com. Nah, ketentuannya ini ya, untuk keterangannya ya, masing-masing kelompok dapat memilih salah satu dari program di atas. Karena ini kelompok, boleh pilih salah satu saja ya. Boleh pilih yang penjumlahan, boleh pilih yang pengurangan. Listing program dan output dicetak ya. Kemudian nama, NIM, dan kelas cetak listing program. Jadi nanti karena di sini saya kalau ini kan kalau misalnya dicetak di print ya, berarti ya dikumpulkannya ya. Tapi saya minta filenya saja dalam bentuk Word. Jadi di capture ya, di capture listing program di Python kayak gini ya, di capture terus hasilnya ini di capture gitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Nanti tolong dikumpulkan tugasnya, jangan sampai lupa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.